Kalian itu orang Indonesia itu memang terlahir miskin. Kalian dibesarkan itu untuk percaya kalau gaji UMR itu cukup untuk kalian buat hidup. Medan ini, Wak, pagar aja pun bisa berjalan. Paling pantang memang di Medan ini ada bangunan-bangunan kosong ya. Kalian tengoklah itu, pagar rumah siapa lah yang dicolong sama orang itu ya. Alasan utama untuk kerja di Malaysia itu apa sih? Sebenarnya karena deket aja dari Indonesia, terus gajinya lebih banyak, 3.000 ringgit ke atas, sekitar 11 juta lebih lah gitu. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden. Benarkah Indonesia tidak membutuhkan investor sedangkan investornya sudah lari ke Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok. Mas Farhan disuruh reaction kepada Mas Farhan tentang banyaknya angka kemiskinan yang ada dekat Indonesia. Kenapa Indonesia itu selalu dikatakan miskin? Bahkan ada konten kreator yang memberikan fakta kenapa lu itu miskin, karena lu itu bodoh, macam itu para sahabat. Dan di sini ada sebuah konten kreator juga yang datang ke Malaysia dan juga memberikan review dari sekolah universiti dekat Malaysia dan mendapatkan pekerjaan dekat Malaysia dan hidup lebih layak dekat Malaysia, bahkan boleh beli kereta dekat Malaysia para sahabat. Ini awal mulanya sekolah universiti dekat Malaysia dan juga bisa bekerja dekat Malaysia dan hidup lebih mudah dekat Malaysia para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya. Bahkan ada suatu contoh juga kenapa rakyat Konoha itu selalu miskin, banyak orang miskin karena mereka tak mau belajar macam itu. Inilah suatu contoh yang untuk membangun konten-konten seperti ini yang para sahabat itu tak mau menelan dengan pahitnya fakta. Telanlah fakta itu meskipun pahit para sahabat, tapi para sahabat dekat sana itu tak mau menelan fakta itu yang begitu pahit para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita langsung tengok videonya sama-sama. Let's go. Wah, ini seru banget. Setuju nggak sih rumah-rumah koruptor di Indonesia ini harus dibakar seperti ini? Ini yang lagi viral nih dari Lampung, sarangnya pejabat koruptor. Nih kalian lihat nih sebejat apa nih orang ya, diduga korupsi bansos. Ini bantuan untuk rakyat miskin loh. 3 rumah dan 15 kendaraan milik Kades dibakar warga. Menyala Lampung. Udah paling bener nih warga Lampung, begini aja kalian biar koruptor di tempat kalian itu ketar-ketir. Nah jadi insiden ini bermula dari Sukardi. Si Kades ini dia diduga menyelewengkan 4 ton beras bansos. Dia diduga menjual sekitar 400 karung beras ke sebuah pondok pesantren seharga 36 juta. Aduh, pesantren lagi, percuma lu belajar agama. Udah tahu barang haram lu beli. Nah ini kalau perlu pesantrennya kayak gini juga sekalian ya kan. Nah ini ada saksinya salah satu warga yang bilang kalau bantuan beras di kampung ini selalu bermasalah. Sudah 4 kali kayak gini nggak jelas. Nah yang menjadi salah satu alasan kenapa rumahnya si Kades ini dibakar karena ya salah satu anggota keluarganya memang kayak anjing. Malah dibelanya si koruptor ini akhirnya diselebel sama warga. Dan pada akhirnya kekuasaan tertinggi kan di tangan rakyat. Dibakarlah rumah si Kades itu. Kayak gini nih, gara-gara undang-undang perampasan aset nggak disahkan. Ya mending rakyat aja lah. Medan ini, Wak, pagar aja pun bisa berjalan. Paling pantang memang di Medan ini ada bangunan-bangunan kosong ya. Kalian tengoklah itu, pagar rumah siapa lah yang dicolong sama orang itu ya. Ini pasti efek-efek pompa ini, bukan cuma pagar ya. Kusen-kusen pun kadang diambil juga sama orang ini. Inilah kebanyakan pompa ini. Entah mau dijual kemana lah itu. Pompa. Ngeri kali kalian ah. Kamu boleh tahu dia ada dua lagi. Kau buat itu, aku tahu belum kena. Kau buat mana? Kenapa dulu bang? Iya. Bolok jadi pedagang. Pak, terus bro bang, tahu aku bang. Kirim nggak? Bang. Oh kirim nggak udah? Tahu aku bang.
Baru bang, kalau aku bang. Oh gini. Kalian itu orang Indonesia itu memang terlahir miskin. Kalian dibesarkan itu untuk percaya kalau gaji UMR itu cukup untuk kalian buat hidup. Coba kalian hitung sendiri. UMR tertinggi di Indonesia itu sekitar 5 juta per bulan. Ya, kau kalilah 12 bulannya kan. Kira-kira cuma 60 juta lah kau setahun. Lalu, kau itu mau beli rumah, mau nikah, punya mobil. Dari mana? Sedangkan anak muda di luar negeri, mereka itu udah mulai investasi sejak usia belasan. Bukan di deposito, bukan pula di emas, tapi itu di aset kripto. Ya, kripto. Aset digital yang bisa tumbuh gila-gilaan kalau kau ngerti caranya. Gaji kecil bukan alasan, tapi kau itu nggak mau belajar. Itu adalah kesalahan. Kau dengar itu? Orang kaya itu makin kaya ya wajar, karena mereka itu punya aset. Nah kau, udah miskin gak mau belajar, gak mau merubah mindset. Kasian deh lu. Tapi, kripto bukan jalan cepat untuk kau kaya. Tapi, itu adalah jalan cerdas buat kau itu bisa keluar dari lingkaran gaji yang pas-pasan. Kalau kau mau bangkit, komen, aku mau belajar kripto, Wak. Kalau kau komen itu, nanti aku masukkan kau ke grup gratis yang penuh edukasi kripto. Cocok kau rasa? Kenapa lu masih miskin? Karena bego. coba deh lu apa? Karena bego. Miskin tuh udah pasti bodoh. Nggak ada orang kaya yang bodoh yang gua ketemu ya. Kenapa lu pasti masih miskin sampai detik ini karena Bodoh. fix. Karena bodoh. Otaknya pasti ada yang jelek. Coba lah tuker tempat sama gue, itu gue pasti jadi kaya lagi kok. Mau di desa manapun otaknya kayak gue nih, tapi jangan diganti ya otaknya ini. Iya. Berapa Pasti waktu kaya lama? gua. Berapa lama? Aduh, sebulan mah udah kaya gue. Lu taruh gue di jalan besok aja, gue pasti dengan skill gue, dengan cara gue ngomong, cara gue tahu dunia, gue bisa melakukan banyak hal, bro. Coba nih, gue tes buat Ya. teknisnya ya. Ditukar nih, ini lagi nonton nih, Ya. lagi miskin sekarang nih, oke? Miskin Ya. karena bego, Ya. oke? Anggaplah ditukar otaknya, dipinjemin ke badannya dia, dan lu bisa garansi sebulan dia jadi kaya. Apa yang lu lakuin? Waduh bro, ini gue simpel banget ya. Ini gue di drop di jalan aja deh gitu, lebih gampang ya. Gue disuruh jalan, diambil semuanya, nama gue diambil. Gue nggak bisa telepon orang buat minta uang ya. Reputasi gue semua dihapus. Gue percaya, karena gini, gue bilang tadi, manusia itu ada yang superior, ada yang inferior. Ini kepercayaan gue yang gue punya dari kecil. Ada manusia yang dikasih gifted lebih kayak Elon Musk, ada orang bodoh yang makanya miskin. Jadi ketika gue misal ditaruh di jalan, ya, itu gue jualan tisu aja, itu pasti gue bikin kartel tisu, bro. Gue bikin orang, gue bikin sistemnya, pasti balik lagi persis kayak gue sekarang. Oh, paham gue. Gue jualan tisu di jalan nih, jadi preman di jalan itu gue bakal bikin kartel, jualan tisu itu di pinggir-pinggir. Cara Ya. lu bikin ngejalin kartel atau distributor besar gitu Ya misalnya. pasti awal gue mulai juga jualan sendiri dulu dengan gaya gue ngomong, gue bisa yakinin orang, itu gue udah bisa jual tisu itu pasti udah dapat duit cash itu gue pakai untuk beli tisu lebih banyak lagi. Baru gue bilang ke orang-orang ini, lu pakai cara gue, kita bagi hasil. Gue bakal bikin itu langsung sistem. Dalam waktu seminggu gue udah jadi raja tisu kalau di jalan. Otaknya kayak gue tapi ya, jangan diambil otaknya. Iya. Jadi miskin tuh karena goblok. Udah itu aja. Nggak. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off-taker-nya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini nggak ada lagi ketergantungan kepada pihak lain. Gitu. Di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Hari kerja naik public transport yaitu LRT, tapi kalau weekend naik mobil. Kerja di bidang apa di Malaysia? Sudah berapa lama di sini? Dari tahun 2016, termasuk studinya dulu. Sekarang kerja di technology company. Alasan utama untuk kerja di Malaysia itu apa sih? Sebenarnya karena deket aja dari Indonesia, terus gajinya lebih banyak. 3.000 ringgit ke atas, 11 juta lebih lah gitu. Pasti perbedaan yang paling kerasa antara kerja di Malai dan di Indo. Mungkin gajinya kali ya. Terus yang kedua juga dana pensiunnya di sini sekitar 12-13% per bulan dari gaji kita. Jadi kayak kita dapat gaji tambahan tapi ditabung gitu. Gimana emangnya cara dapat kerja di sini? Gitu, job portal kayak LinkedIn atau Jobstreet. Dulu aku juga dapatnya dari LinkedIn. Terus di company yang sekarang aku emang apply dari company websitenya sendiri. Oh, di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Mobil di sini tuh murah. 40 juta lah. Serius? Oke. Saya di sana. Kayaknya mahal banget deh. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya dekat negara kita itu banyak yang mengatakan bahwasanya Indonesia kaya dengan kekayaan alamnya dan juga emasnya dan juga batu baranya, tetapi para koruptor sahaja yang bisa menikmati itu semua kekayaan dari alam yang ada dekat Indonesia, para sahabat. Bukan setakat
yang ada kehidupan dekat negara jiran. Kalau kita selalu ngebahas dan membangga-banggakan negara jiran, banyak yang tak terima, banyak yang memburuk-burukkan negara jiran. Bahwasanya tak sedar banyak rakyat daripada Indonesia yang hidup bercukupan, yang hidup nyaman di negara jiran para sahabat. Seperti halnya Mas Farhan, dekat tempat negara sendiri susahnya minta ampun cari pekerjaan dan mengadu nasib datang dekat Malaysia. Syukur alhamdulillah dapat bos yang baik dan gaji yang baik. Semuanya visa, permit kerja ditanggung oleh bos para sahabat. Itu merupakan rasa syukur yang cukup banyak berterima kasih kepada bos yang ada dekat Malaysia. Tetapi orang yang tak mau usaha dan malas-malasan duduk dekat kampung, bahkan ada statement beras habis, wadidaw, live solusinya. Itu sahaja para sahabat yang viral dekat media sosial. Mereka tak mau bekerja, mereka hidup dekat kampung. Ya memang hidup dekat kampung, tapi kerjanya itu mengemis online para sahabat. Itu sampai viral dekat Malaysia dan diolok-olok sekarang. Sedangkan orang Malaysia itu memberi narasi seperti itu, statement seberi apa ya, intinya sindiran macam itu. Malah dikiranya oleh ketua netizen sekarang, katanya Malaysia ini sudah ikut wadidau para sahabat. Tetapi secara fakta, banyak orang Indonesia yang datang bekerja dekat Malaysia dengan hidup enak. Asal datang secara halal, jangan datang secara haram. Itu sahaja para sahabat. Karena konsekuensinya sangat berat apabila kalian itu mau merubah nasib datang ke negara orang, ke mana-mana negara, terutama ke Malaysia, nanti ujung-ujungnya datang secara haram. Kalian sangat berisiko tinggi menjadi buronan polis dan juga immigration. Makanya datang secara baik-baik. Kalau ingin merubah nasibnya ke negara orang, hidup di negara sendiri, tak ada pemasukan dan juga tak ada, takkanlah kalian itu nak hidup miskin. Kalau ada konten yang membangun semacam itu, kalian harus bangkit. Tak harus ke Malaysia, ke mana-mana negara kalian boleh pergi ke mana negara untuk mencari pekerjaan, tapi jangan masuk secara haram. Itu saja para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.